Deren. Mungkin tidak lagi pakai hukna, hanya obat pencar aja yang dikasih. Sama aja fungsinya kan. Kalau yang seperti tradisional ini kita harus siapkan ini. Namanya irigator. Irigator itu asal katanya dari irigasi ya. Artinya dia akan mengaliri. Kemudian ada selang yang untuk mengalirinya. Kemudian ada yang di ujungnya namanya kanula rektal. Bisa nggak dibuka bentuknya? Gimana bentuknya kanula rektal? Coba Google. Jadi kanula rektal itu yang akan dimasukkan ke anus, ke rektum. Mana? Rektum, kanula rektum. Kanula itu artinya selang, rektum kan rektum, selang yang dimasukkan ke rektum. Makanya dia kanula rektum. Rektal kanul. Seperti ini ya. Lihat aja nanti. Carinya nanti sendiri-sendiri ya. Yang penting ada apa namanya tadi, irigator, kemudian ada selangnya yang akan mengalirkan, kemudian ada kanula rektal. Kalau misalnya pena, mana ada pena? Pena. Ada yang bawa pena. Pena apa? Pena yang hitam. Pena pilot. Anda sembarang lah. Pilot Pak. Provokasi. Nah, ada pena. Yang runcang di ujung itu ada tuh. Oke. Misalkan aja ini kanula rektal ya. Jadi kanula rektal itu nanti yang akan dihubungkan ke sini. Saluran selang ini dihubungkan ke kanula rektal. Nah, di ujung kanula rektal ini nanti ada lubang-lubang yang tempat air keluar. Jadi harusnya ini disambungkan irigator selang, kemudian ada kanula rektal. Kemudian kita perlu apa? Perlaknya bukan begini ya. Perlak untuk alat aku. Datang kapalu enggak. Harusnya perlak yang besar. Kemudian perlu cairan. Nah, cairan yang akan dimasukkan ke dalam rektum tadi, ke dalam kolon. Tergantung nanti rumah sakitnya menggunakan cairan apa, apakah NaCl atau yang cairan yang lain. Kemudian perlu kita jeli, kemudian bengkok satu cukup. Kemudian kita perlu sarung tangan bersih cukup ya. Kemudian perlu satu enggak gunting loh. Klep. Perlu klem. Nah, ini yang dibutuhkan untuk memberikan hukna. Nah, alat sudah disiapkan, dibawa dekat pasien, kemudian kita cuci tangan. 6 langkah cuci tangan gimana? Yang pertama 1, kemudian apa lagi? 2. Kalau enggak juga enggak hafal. Pokoknya 6 langkah cuci. Nah, setelah Anda cuci tangan, berarti kita beritahu pasien. Kalau pasiennya ibu, tentu dipanggil ibu. Bu, saya perawat. Kemudian pagi ini atau siang ini saya akan memberikan hukna. Apa itu hukna? Memasukkan cairan ke dalam pencernaan agar pencernaannya kosong. Ya. Kemudian waktunya kira-kira berapa menit? 10 menit. Nah, kira-kira ibu sudah siap atau? Ya kan? Udah katanya. Jadi kita pasang sampiran.
Ya, jaga privasi pasien dengan menutup Sampiran. atau kamar. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, harusnya selimutnya diganti. Kalau misalnya pasien terpasang selimut tidur harus diganti karena nanti kena cairan dari hukmah. Nah, kemudian kita pasangkan perlak ya. Ini bukan ini perlaknya ya. Perlak yang besar. Oke. Nah, kita pasang perlak, kemudian pasiennya dimiringkan. Kalau kita mau memberikan huknah rendah, pasien miring ke Kiri. berarti pasiennya miring ke sini. Ke sana ya. Kiri kan? Ini kan kaki di bawah. Berarti kaki di atas ditekuk lututnya. Ya. Coba. Jadi pasiennya sudah dalam keadaan miring ke kiri. Kaki di bawah dilurus, kaki atas di. Kemudian kita gantungkan irigatornya. Nah, enggak sih. Nah, kita hubungkan selang ke irigator. Kemudian disambungkan apa tadi? Kanula rektal. Ternyata sudah tersambung kanula rektalnya. Kemudian ditutup selangnya ditutup dengan Lem. Nah, ini kan air yang akan dimasukkan ke irigator. Berapa cc? 1 liter 500 cc dimasukkan semuanya ke dalam irigator. Udah masuk airnya ke dalam irigator. Nah, otomatis ini kan airnya sudah terisi. Maka perlu dikeluarkan udara. Mungkin tidak penuh dia terisi, ada udara. Nampaknya nanti Anda akan melihat nanti gelembung-gelembung udara. Kalau dia ada udara, maka kosongkan udara dengan membuka lem. Berarti kan lancar dia. Sampai tidak ada lagi gelembung udara, kemudian selang diklem Kembali. Nah, harusnya saya sudah pasang apa tadi? Pasang handscoon harusnya. Ya, enggak aja udah pasang handscoon saya. Lupa. Nah, sudah airnya sudah terisi, kemudian kita siap memasukkan cairan ke dalam. Ambil jelly. Nah, jelly itu dilumasi ujung kanula. Baru kita masukkan pelan-pelan, suruh pasien napas dalam sampai tinggal ujungnya kanula rektal. Baru lepaskan klem. Kemudian berarti airnya masuk. Ditunggu sampai habis airnya. Kalau udah habis airnya, ditutup lagi. Ya, tutup lagi, kanula rektal ditarik. Pasiennya biarkan beberapa saat dulu pada posisi miring kiri. Dia kan kena rendah tadi. 10-15 menit pasiennya biarkan dalam posisi miring kiri. Kalau sudah 10 menit, pasiennya dikembalikan lagi. Gulung ini alat dibereskan semua. Selesai kita memberikan Nah, tadi ketika memasukkan ini kan dibuka. Ketika sebelum dilepas ini diklem lagi. Tujuannya apa? Supaya air yang di dalam itu tidak masuk lagi. Kalau ini Anda buka, kemudian Anda tarik dalam keadaan terbuka, nanti dia masuk nanti. Ikut dia. Tapi ketika kita tutup, kemudian kita tarik, tidak ada lagi yang keluar. Itu makanya diklem kembali sebelum ditarik keluar. Nah, berarti alat-alat sudah dibereskan semua dan pasien diberitahu sudah selesai. Kita memasukkan cairan. Nah, kalau
ibunya pasiennya bisa ke toilet, dia bilang aja kalau nanti rasa BAB silakan ke toilet. Tapi kalau pasiennya bed rest, pasien yang harus bed rest. Tidak bisa ke toilet. Bed rest itu ada dua alasannya. Ada karena ketidakmampuan, ada karena kontraindikasi. Nah, kalau ketidakmampuan misalnya pasien habis fraktur atau habis operasi besar, nggak mampu dia kan, berarti harus bed rest. Tapi kalau misalnya pasien penyakit penyakit yang harus istirahat, nah, maka bukan tidak bisa, tapi dia harus diistirahatkan, maka dia harus juga bed rest. Maka selanjutnya kalau pasiennya bed rest, kita membantu BAB. Berarti kita sekalian kalau pasiennya bed rest, kita siapkan apa? Alat membantu BAB. Yang pertama adalah Pispot ini adalah tempat penampungan feses. Nah, kemudian apa lagi? Ada air cebok. Misalnya ya bukan ya pakai botol atau pakai apa, air cebok. Kemudian ada kom berisi kapas yang dibasahi. Nggak ada komnya. Misalnya ini ada kom yang biasa kan untuk Volvigen itu, dikasih kapas beberapa buah, dibasahi. Komnya pakai air, ya kan? Berarti yang penting, yang perlu apa? Kom bersih kapas yang basah, kemudian air cebok, kemudian apa lagi? Tisu mungkin perlu, anduk. Nah, kemudian apa lagi tadi yang tadi? Pispot. Kemudian handscoon Bersih. Pasien ini setelah beri huknah, karena pasiennya bed rest, pasti setelah diberi huknah dia BA. Kalau kondisi begitu, berarti perlaknya tidak usah dibuka. Tapi kalau pasiennya bisa ke toilet sendiri, ya tidak apa dibuka toh. Perlak. Nah, pasien mau BAB, berarti pasang sampiran, pasang perlak, kita pasang handscoon. Dah, masukkan apa? Spot. Kalau pasiennya bisa mengangkat pinggulnya, ya tinggal masukkan begini aja lagi, ya kan? Nah, ya. Tentu dengan posisi apa ini? Berarti lututnya ditekuk. Posisi lutut, kemudian diselimuti. Biarkan pasien BAB sampai puas. Kalau sudah selesai BAB, apa tugas selanjutnya adalah membersihkan. Itulah gunanya apa tadi? Air cebok. Air cebok, kemudian ada Kapas basah. Itu yang untuk membersihkan sampai selesai, sampai bersih. Perlu pakai tisu atau pakai handuk. Nah, kalau sudah selesai apa? Berarti ini diangkat, dibersihkan di toilet. Semua alat-alat selesai membantu BAB dan ya, harus dipenuhi walaupun jejok ya. Iya. Ya gimana? Apakah pasiennya disuruh BAB apa? Cuci sendiri. Karena kan Anda juga nanti sebagai perawat yang susah di rumah sakit, setiap kasinan tidak bisa tambah bisa tari. Ya, padahal pasien itu perlu rasa aman dan Nyaman. sama dengan Anda. Jika Anda dibiarkan di atas tempat tidur, BAB di tempat tidur, nyaman tidak Anda? Tidak nyaman. Begitu pula pasien. Ketika pasien mau BAB disuruh menahan, nah, bisa Anda menahan? Kalau Anda bisa, ya praktekkan sama pasiennya juga. Tapi kalau Anda bisa, berarti harus dipenuhi. Nah, ada satu lagi yang kalau itu pasiennya laki-laki perempuan. Kalau pasien laki-laki, jadi Pispot dikasih, urinal juga dikasih untuk penampungan urin. Iya. Enak begitu tuh, basah lu sampai tidur. Jadi kalau pasiennya laki-laki ditambah Urinal. ya. Oke, itu cara memberikan huknah, membantu BAB dan BAK di tempat Tidur. tidur. Ya, kira-kira ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada, silakan mencoba. Sudah.